Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial untuk mempersiapkan pembuatan project sekaligus membuat project pertama atau latihan satu kita. Pertama kemarin kita sudah melakukan instalasi Unity Hub sama Unity Editor. Nah, setelah kita lakukan instalasi, kita akan download bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat project pertama. Pertama kita akan download SDK dari Vuforia. Nanti kita tinggal masuk ke Vuforia, pilih bagian download yang di atas, terus download for Unity yang ini. Jangan yang di samping kanan, jangan yang ini, tapi yang ini. Ukurannya sekitar 132 mega. Kita klik. Nah, dia akan mulai proses download. Kita tunggu sampai selesai downloadnya. Oke, kalau sudah selesai, kita open, kita cut saja, kita pindahkan ke tempat folder latihan kita. Kita bikin folder baru, latihan 1 ARPR 2026. Oke, kita pastikan kita sudah punya satu item. Terus item kedua itu yang saya kirim di grup lokal saudara. Nah, ini dia. Itu ada image target sama model 3 dimensi. Jadi setelah saudara download, ini nanti diekstrak. Nah, ini dia. Ini adalah model 3 dimensinya nanti yang akan kita gunakan, sementara ini adalah image targetnya. Kita sudah ada SDK, image target, dan model 3 dimensinya. Selanjutnya kita akan ambil bahan kedua. Bahan kedua kita akan membuat sebuah license dari Vuforia. Untuk mendapatkan license-nya kita ambil plan and license. Nah, untuk mengenerate license kita ambil di sini ada menunya, generate basic license. Nah, di sini kita akan tuliskan nama license kita. Kita bikin saja RPR 2026. Centang box yang ada di bawahnya, kita pilih confirm. Nah, kalau sudah jadi, license yang kita bikin akan tampil di bawah sini. Kita klik namanya. Nah, ini adalah license kita. Kita cukup klik, dia akan otomatis tercopy. License kita ini nanti kita pindahkan ke sebuah text editor, boleh notepad bawaan dari Windows, atau boleh gunakan text editor lainnya juga. Setelah kita simpan, setelah kita pastikan, kita simpan ke tempat latihan kita. Ini akan kita gunakan nanti selama kita belajar. License, kasih nama license key saja, kita simpan. Saat ini kita sudah punya license key, ada Vuforia package, ada image target sama model 3 dimensi. Kalau sudah ada ini, kita akan ambil item terakhir yang kita butuhkan, yaitu image target. Untuk membuat image target, kita akan tetap di Vuforia. Image target itu nanti ada di sini. Nah, kita akan tampilkan untuk mengenerate database-nya. Kita pilih yang ini. Nah, kasih nama database. Kasih nama latihan 1 ARVR 2026 aja. Ini tetap biarkan device. Generate target. Generate database. Nah, kalau sudah terbuat seperti ini, kita klik. Untuk menambahkan gambar yang akan kita gunakan sebagai target, kita pilih add target.
Di sini ada beberapa tipe target, ada yang image saja, ada yang multi, ada yang silinder. Kita akan gunakan image saja. Choose file, kita ambil di data kerja tadi, latihan 1, image target, ambil gambar serigalanya. Kasih lebarnya 100, ini per sentimeter. Namanya nanti boleh dirubah, kalau mau dirubah, kalau enggak boleh di add. Kalau seandainya tampilan add-nya tidak ada, terpotong seperti ini, nanti saudara bisa ditekan kontrol, tekan tanda kurang yang di atas di samping. Nah, setelah dikurang, dia akan tampil. Setelah itu baru di add. Nanti image target kita akan ada ratingnya. Kalau dia akan proses beberapa saat. Kalau emang tidak langsung tampil, boleh di refresh. Setelah di refresh, ratingnya tampil, baru nanti kita bisa download database image targetnya. Untuk AR sendiri, augmented reality, standarnya itu ratingnya 3 bintang. Lebih banyak bintangnya itu lebih bagus. Kalau kurang dari 3, 2 misalnya, itu kemungkinan kamera kita akan sulit untuk menangkap image targetnya. Jadi download database. Nah, pada bagian ini pilih Unity Editor, jangan Android Studio. Pindahkan dulu ke Unity Editor, baru nanti saudara download. Nah, dia kecil saja. Kita ambil, kita gabungkan ke folder latihan kita tadi. Nah, saat ini kita sudah punya semua item yang kita butuhkan. Ada image target, ada license key, ada SDK, dan ada model 3 dimensinya. Kalau ini sudah ada, kita akan pindah lagi untuk memulai projectnya. Bahan-bahannya kita sudah ada. Kita buka Unity Hub. Nah, ambil project. Ambil new project. Nama projectnya HRVR underscore lokalnya. Iya. Nanti silakan dituliskan iya berapanya. Terus nanti nomor BP-nya cukup ambil angkatan berapa dan 4 angkanya saja. Oops. Terus underscore nama. Kalau sudah, pilih create project. Nanti dia akan loading. Nah, ini project kita, dia lagi loading. Kita tunggu sampai editor terbuka. Ini mungkin akan memakan waktu sedikit. Ini biasanya nanti tergantung dari kecepatan harddisknya.
Oke, ini Unity Editor kita sudah terbuka. Nah, dalam Unity Editor nanti ada beberapa posisi yang akan kita harus ingat fungsinya. Pertama, di sini kita ada hierarki. Hierarki ini, nah ini ada tulisan hierarkinya. Hierarki ini nanti adalah tempat game objek kita berada. Namanya apapun yang dalam ini nanti ada game objek, memiliki fungsi masing-masing. Terus di sini di bawah ada aset. Aset ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Mulai dari model, coding, nanti animator, apa segala macam akan kita simpan di sini. Terus di samping kanan ada inspektor. Inspektor ini nanti akan kita gunakan untuk menyeting game objek yang kita punya. Misal di sini untuk directional light nanti ini muncul settingannya di sebelah sini. Nah, terus untuk menjalankan nanti project kita, di atas ada pilihan play. Ini tinggal diklik play saja untuk menjalankan projectnya. Selanjutnya, kalau nanti ada coding kita menggunakan coding, kita bisa cek kesalahan codingnya di bagian konsol. Di sini ada project, di sini ada konsol. Klik sini. Oke ya, kita akan mulai mempersiapkan project kita. Pertama kita akan setting dulu. Project ini nanti akan dijalankan di Android. Karena itu nanti kita pilih file, kita pilih build setting. Kita pindahkan ke Android. Di sini ada gambar Android. Kita pilih switch platform. Oke. Selanjutnya kita akan setting dulu ukuran layarnya. Untuk ukuran layarnya kita akan ambil 800 kali 400 potret. Setelah kita setting ini, kita akan mempersiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk menjalankan project kita. Untuk menjalankan project kita akan importkan package-package yang udah kita download tadi. Contohnya yang SDK sama image target. Pertama kita akan download dulu, akan kita import dulu SDK Euphoria-nya. Pilih tempat saudara menyimpan project. Ambil SDK Euphoria. Tunggu dia loading. Nah, ini adalah SDK-nya. Nah, nanti saudara pilih import. Dia akan minta update. Kalau dia minta update, silahkan di-update. Kadang-kadang kalau tidak di-update, nanti dia kadang-kadang gagal import. Gagal import nanti menu-menunya tidak akan tampil. Kita pilih update. Karena itu untuk project menggunakan Euphoria, pastikan ada kita terkoneksi ke internet. Kita tunggu dia mengupdate. Nah, kalau minta restart editor, kita pilih ya saja. Setelah kita create project, biasanya loadingnya akan lebih cepat dibanding saat pertama kali kita membuat projectnya.
untuk melihat apakah kita sudah berhasil untuk mengimport Vuforia-nya, kita bisa lihat di hierarki, kita klik kanan di sini. Kalau sudah berhasil, maka menu Vuforia Engine akan tampil di sini. Oke ya. Setelah Vuforia Engine, kita akan import yang kedua, yaitu database image targetnya. Caranya sama, import package, custom package, ambil image target kita tadi. Kita pilih import. Selanjutnya, kita akan memasukkan license key dari Vuforia-nya. Nah, Ctrl A, kita copy, buka Vuforia editornya, pilih Windows, pilih Vuforia Configuration. Nah, kalau seperti ini, dia masih terkunci, tidak bisa dipaste, ambil Help, ambil Vuforia Engine, terus Show Developer Agreement. Pilih Accept. Nah, maka dia akan terbuka. Kalau sudah terbuka, boleh dipastikan saja license key-nya. Kalau sudah kita pastikan, biarkan saja. Biasanya setelah kita masukkan license key, folder resource akan terbuat di aset ini. Untuk sumber saudara nanti, masukkan ke sini. Di luar juga bisa, tapi biar lebih rapi masukkan ke situ. Nah, kita akan masukkan model 3 dimensinya. NBX. Ini ada beberapa model di sini. Kita tarik sini, kita drop. Oke. Sekarang kita sudah punya semua yang kita butuhkan untuk membuat sebuah project AR. Nah, kita akan memulai projectnya. Untuk memulai project, pertama yang kita lakukan, kita hapus dulu main kamera, karena kita nanti akan menggunakan kamera dari Vuforia. Selanjutnya, kita akan tambahkan kamera. Untuk menambahkan kamera, letakkan mouse saudara pada bagian hierarki. Saudara klik kanan di situ, lihat Vuforia Engine, ambilkan AR kamera. Setelah AR kamera ada, biarkan saja. Untuk directional light ini pastikan tetap ada. Kalau memang nanti saudara bikin scene baru namanya, ini kan sampel scene ini, nanti ada scene baru, itu pastikan kalau memang nggak ada directional light-nya, silahkan diambil di light ini, ambil directional light. Ya, kita lanjutkan. Pertama kita akan tampilkan sebuah model 3 dimensi dulu. Nanti saudara bisa buka di materinya ya. Di sini kita langsung saja klik kanan, kita ambil Vuforia Engine kembali, ambil di hierarki, klik kanan, Vuforia Engine, image target. Nah, pada bagian image target, di sini kita klik image targetnya, di inspektor sudah muncul settingannya. Image target sendiri nanti bisa dari berbagai macam bentuk, dari database, ada dari image, ada dari database, sama ada dari cloud. Untuk image target kita tadi ambil dari database, karena itu pilih klik from database. Terus pilih nama database kita tadi. Jadi kita sudah membuat database namanya Latin 1 ARVR 2026. Karena cuma ada satu gambar, dia akan otomatis tampil. Setelah kita masukkan image target kita setting, kita akan masukkan objek 3 dimensinya ke image target. Pastikan objek 3 dimensinya ada di dalam image target. Di sini kita akan ambil serigala. Di tekstur ini bisa tampil serigalanya bentuknya. Cara menambahkan model 3 dimensi image target, kita klik, kita tahan, kita tarik dia ke dalam hierarki. Taruh pada di dalam image target. Pastikan ini di bawah image target, jangan sampai sejajar dengan image target. Kalau sejajar sama image target, berarti dia di luarnya. Di sini kelihatan objek kita sangat kecil. Kita klik model 3 dimensinya, maka dia akan ngezoom ke model. Kalau kita klik image target, dia akan ngezoom ke image target. Nah, untuk menggerak-gerakkan ini, bisa menggunakan tombol tengah mouse seperti ini. Untuk memutarnya bisa menggunakan klik kanan. Oke ya.
Ini kita punya target yang cukup kecil, nah itu akan kita sesuaikan. Di sini ada pilih make targetnya, settingan dari make target tersebut. Posisinya di mana ini bisa kita tentukan, posisinya pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, rotasi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z, skalanya terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini kita coba ambil samakan dengan ukuran image target kita. Tadi kita pilih 100, ini juga kita pilih 100. Oke. Sekarang terlihat antara image target dan modelnya itu sudah ukurannya sudah seimbang ya. Kalau seandainya terlalu besar, bisa jadi nanti waktu kita tampilkan image target dia tidak tampil. Kenapa? Dia tampilnya di luar kamera. Tapi kalau terlalu kecil, bahkan nggak kelihatan yang objeknya saat kita berikan image target. Jadi misalkan seimbang antara ukuran image target dan objeknya. Nah, sampai di sini kita akan coba dulu tampilkan model 3 dimensi kita. Pastikan siapkan itu saudara. Kita jalankan. Nah, kalau misalnya kameranya tampil seperti ini, kemungkinan license-nya ada yang bermasalah itu. Kita coba saja dulu. Oh, nggak mau dia tampil ya. Kita matikan dulu, kita coba masukkan license-nya. Windows, for configuration, license. Oke. Sudah, kita ulang license-nya, kita jalankan kembali. Nah, kalau license-nya benar, itu nanti otomatis gambar kotak-kotak seperti sarang lebahnya hilang. Nah, dan modelnya sudah bisa tampil. Untuk AR sederhana, untuk menampilkan model itu sudah selesai, sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan buat model ini bergerak. Untuk model ini bergerak, nanti kita akan butuh beberapa tombol. Untuk mendapatkan tombolnya, sama seperti tadi, kita tetap di hierarki, kita tambahkan game object untuk tombolnya. Untuk mendapatkan game object tombol, itu silakan klik kanan, ambil menu UI, klik kanan, UI ya. Terus ini legacy, ambil button. Pastikan saat saudara menambahkan tombol atau apapun itu, event system ada. Kalau event system tidak ada, tombol saudara itu nanti tidak bisa diklik. Kalau kejadian seperti itu, tidak usah khawatir, saudara boleh tambahkan manual. Cara manualnya klik kanan, ambil UI, di sini nanti saudara akan lihat ada event system. Nanti bisa saudara tambahkan. Oke ya, nanti kita akan ada butuh kita akan bikin dua tombol. Satu pertama tombol play. Tombol play ini nanti dia akan menjalankan salah satu animasinya. Terus nanti ada tombol pause dan resume. Pause-nya nanti untuk mempause animasinya, resume untuk kembali menjalankan animasinya. Kita ambil lagi klik kanan di sini, kita ambil UI, kita ambil legacy, kita ambil button. Di sini kita sudah ada dua buah button di dalam sebuah kanvas. Nah, ini adalah button kita. Kita scroll out. Nah, fungsi kita menentukan ukuran tadi, di sini akan ada nanti batasnya. Pastikan button kita itu nanti dalam batas kanvasnya. Kalau tidak ada, nanti otomatis kalau misalnya kita bikin tombolnya di luar, maka tombolnya tidak akan tampil di dalam aplikasi nanti. Button pertama nanti kita ganti namanya. Buttonnya tetap kita biarkan, supaya nanti kita tahu ini game object untuk apa. Play. Pause. Nah, buttonnya sendiri belum menampilkan apapun. Nah, dia tumpang tindih
ukuran dari button ini sendiri dia nanti lebarnya itu 160, tingginya adalah 30. Karena buttonnya 160, di sini di posisi X-nya 160. Untuk memisahkan button pause-nya, kita jadikan saja 0. Maka otomatis dia akan pindah di sini rapi. Buttonnya bisa saudara klik, saudara tarik-tarik juga bisa. Tapi kalau untuk bikin yang presisi bisa menggunakan posisi yang ada di sini. Nah, di sini tulisannya masih button. Untuk merubah tulisannya, kita buka buttonnya. Button biasanya nanti akan membawa game object teks. Teks ini nanti yang akan jadi tulisannya. Yang pertama kita tambahkan jadi play. Yang di sini nanti ini pause. Nah, setelah kita edit seperti itu, baru tampil button play dan button pause. Kalau sudah kita tampilkan button play dan button pause, selanjutnya kita akan buatkan coding untuk menjalankan button tersebut. Codingnya itu seperti yang sudah dikirim kemarin. Nanti sudah ada di itu saudara ya. Sudah ada di WA group. Nah, untuk membuat codingnya jangan di copy langsung di copy, pastikan ambil yang saudara butuhkan saja. Oke ya. Untuk membuat coding nanti akan kita buat di asset. Setelah kita selesaikan di asset, baru nanti kita buatkan game object yang berguna untuk menampung coding. Nah, di asset ini ada berbagai macam hal yang bisa kita bikin di sini. Seperti saat kita klik kanan, kita pilih create, kita bisa bikin folder, codingnya nanti di C script, di C subscript. Terus nanti ada scene, ini untuk bikin kalau nanti ada multi scene, saudara mulai bikin multi scene. Terus ada material, nanti material ini bisa macam-macam kita isi di sana. Terus ada animator control untuk animasi nanti. Dan banyak lagi di bawah ini berbagai macam yang kita bisa bikin di sini. Kita ambil dulu si subscriptnya, kasih nama kontrol. Saran saya sekali dikasih nama jangan di rename, karena nama ini nanti akan ada di dalam coding saudara. Kalau namanya nggak sesuai, biasanya dia akan error. Nah, setelah saudara bikin sebuah coding, maka dia akan langsung otomatis dibuka di dalam VS Code. Untuk editornya. Nggak terbuka dia. Nah, kita klik 2 kali saja. Oke, kita tunggu loading VS Code-nya. Oke, pilih skip saja. Pilih dark mode saja supaya matahari tidak salah. Oke, kita ulang bukanya. Karena baru pertama kali install, dia oke. Banyak pemberitahuannya.
sini tambahkan coding Unity Engine, kasih titik, kasih UI. Nah, ini nama coding kita tadi, filenya. Ini nanti yang kalau misalnya saudara rubah, ini nanti bisa error dia kalau tidak sama. Nah, itu jangan tidak perlu dirubah-rubah. Nah, di codingnya kita akan mendeklarasikan 3 buah kelas nanti. Pertama animator, ini adalah fungsinya, ini yang kita deklarasikan namanya. Terus nanti ada yang transform, animator ini nanti untuk menjalankan animasi, transform ini nanti untuk merubah dia, termasuk untuk merubah tombol pause. Terus pada void star kita masukkan ini. Nah, di sini kita akan deklarasikan kelas untuk menjalankan animasi. Kalau di sini nanti kita akan ambil yang dia berlari, tapi nanti saudara bisa nanti gunakan yang lain. Dan namanya boleh dirubah. Public void ini bebas, tetap digunakan nanti untuk penulisannya bebas, huruf kecil, huruf besar, huruf kecilnya. Sementara namanya ini nanti case sensitif, pastikan nanti saudara ambil namanya yang sesuai. Pertama itu untuk menjalankan animasi, ada start animasi, terus ada untuk pause, ada untuk resume. Ini bisa saudara kopikan saja. Nah, kalau sudah saudara simpan, Ctrl S, terus kita kembali ke Unity. Nah, kita lihat konsol, kalau tidak ada error, kemungkinan coding kita insya Allah itu benar. Terus kita akan siapkan game object di sini, game object kosong. Control, tarik coding saudara ke dalam game object ini. Kalau saudara lihat tadi dia cuma ada transport, di sini nanti sudah ada kontrolnya. Nah, sebelum kita mengisi ini semua, kita akan bikinkan animator kontrol untuk model kita. Untuk membuat animator kontrol, klik kanan di Asset, pilih Create, pilih Animator. Nanti kasih nama wolf_animator. Kita klik 2 kali. Nah, animatornya akan tampil di atas ini. Ini status-status dari animatornya. Nanti intinya ada exitnya. Untuk kendalinya sama seperti tadi, tombol tengah untuk pindah-pindahin posisinya. Kita akan ambilkan posisi awal dari model 3 dimensi kita. Kita ambil resource, kita ambil AVX. Kita di sini dia ada seperti tombol play. Kita klik, dia akan tampilkan apa saja yang ada di dalam model kita. Yang segitiga warna hijau ini adalah animasinya. Nah, ini wolf skeleton 0. Kita bisa putar animasinya di kanan ini. Nah, ini dia tidak bergerak sama sekali. Kita akan ambil ini satu. Dari posisi tidak bergerak, entry-nya adalah posisi dia tidak bergerak. Kalau nanti Anda ingin entry-nya posisinya bergerak, silahkan ambil animasi mana yang ingin saudara gunakan. Selanjutnya kita ambil animasi selanjutnya, animasi untuk dia berlari. Sini kita pilih, ini dia merangkak. Ini bisa dilihat ya. Sama nanti bisa saudara jalankan animasinya. Apa gerakannya nanti. Terus ada ini, dia tidak melakukan apapun. Sama seperti tadi, tidak bergerak. Terus ini ada, nah ini yang dia berlari. Kita akan ambil ini, kita tarik. Terus dari dia tidak bergerak akan kita hubungkan yang berlari ini dengan tidak bergerak. Kita ambil make transition, klik kanan di animasinya, hubungkan ke yang dia tidak bergerak. Nah, nanti Anda saya bisa ambil namanya. Kita pilih di sini yang dia run cycle. Supaya namanya sama, namanya nanti akan kita masukkan ke dalam codingnya. Ini nanti akan diletakkan dalam animator play ini, dalam start animasi. Saat kita pilih start animasi nanti, dia akan jalankan animasi yang mana. Nama ini sangat penting, pastikan kamu tidak salah untuk namanya. Pilih edit saja.
scroll ke bawah, di sini akan ada namanya langsung. Ini tinggal kamu blok saja, kopikan, pastikan ke sini. Yang di dalam kutip. Nanti kalau ada tambahan yang lain seperti berlari berapa nanti yang merangkak atau apa nanti silahkan ditambahkan. Kita kembali ke sini. Kalau sudah, kita lihat konsol. Tadi ada perubahan kita bikin ya. Kita lihat konsol, kalau tidak ada error, animasi ini kita kembali ke skin. Di sini ada scene, ada game, ada animator. Kita balik ke scene-nya. Kita tarik animator control ke model 3 dimensi. Pastikan masuk ke sini. Oke. Kalau sudah, kita akan gabungkan semuanya di dalam script kita tadi. Kita tarik model 3 dimensi kita ke sini. Terus tombol pause ke dalam transform. Ini yang 3 tadi, ini yang kita deklarasikan di atas ini. Kalau nanti ada lebih banyak, silakan dideklarasikan. Terus untuk animatornya, kalau berhasil saudara menambahkan animator ke dalam model 3 dimensi, di sini akan tampil nama dari modelnya. Tinggal kita pilih. Kalau sudah setting kita sudah selesai, kita tinggal tambahkan setting ke tombolnya. Untuk men-setting tombol, pilih nama tombol. Di bawah, scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, cari on click. Saat diklik apa yang terjadi? Kita tambahkan di sini. Di sini ada objeknya. Kita tarik game object control tadi yang ada di hierarki yang sudah kita isikan dengan script tadi dan sudah kita setting ke dalam sini. Ini tadi adalah button play. Untuk button play dia cuma fungsinya satu. Fungsinya itu start animasi. Kita ambil di sini kontrol, kita ambil start animasi. Kontrol start animasi ini adalah coding yang ini yang kita deklarasikan di sini. Nanti kalau misalnya kalau saudara punya yang lain, deklarasikan, panggil namanya sesuai yang saudara kasih nama tadi. Cukup start satu saja. Untuk button pause itu nanti ada pause and stop. Karena itu kontrolnya kita tarik 2 biji, satu di sini, satu di bawahnya. Yang di atas kita ambilkan untuk pause animasi, di bawahnya itu untuk resume animasi. Oke ya, sudah ada settingnya semuanya. Kalau sudah, kita akan coba jalankan apakah setting kita sudah berhasil. Jangan lupa animatornya harus ada di dalam sini. Kalau nanti ada error di bawah, ada lupa saya errornya apa. Kalau ada error, kemungkinan animatornya yang banyak bermasalah untuk latihan. Oke, kita coba play. Kita tampilkan objeknya. Kita klik tombol play. Sudah bergerak dia. Kita tekan pause sampai nanti tampil resume-nya. Kita klik play. Melayang dia di udara. Baru kita resume, baru dia bergerak lagi. Nah, itu tutorial untuk latihan 1. Saya akhiri tutorialnya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.